Pasca cendana, kini giliran keluarga Bakri dibidik Sri Mulyani di kasus BLBI. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Oleh karena itu, hak tagih negara ini terdiri dari mereka yang statusnya adalah obligor, yaitu para pemilik dari bank-bank yang dibantu oleh negara melalui BLBI, atau debitur, yaitu mereka yang meminjam dari bank-bank yang dibantu oleh negara. Yang kami sampaikan hanya memastikan bahwa yang diundang hadir. Tapi soal komitmen kan bagian dari proses penanganan penagihan. Nah, ini ada di tim, bukan ada di kita. Memang nama tersebut sudah ada dalam panggilan. Kita sudah bertemu dengan kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Satgas kepada yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka Satgas ini diminta untuk menagih kembali. Sebenarnya pembentukan tim ini menunjukkan tujuan kegagalan pemerintah untuk melihat bahwa tujuan dari penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi itu bukan cuma biar duitnya balik. Tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi itu juga soal efek jerah, soal pengawasan gitu. Perburuan tersangka BLBI menemui puncaknya di masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Adanya isu pandemi tak menyurutkan langkah para Satgas BLBI untuk terus menarik kembali uang negara. Jika beberapa saat yang lalu dikabarkan bahwa Tommy Soeharto dan pemilik Lipo kena sikat Satgas, kini giliran keluarga Bakri. Tak jauh beda dengan cendana, sepak terjang keluarga Bakri dalam menggerogoti keuangan negara juga sudah lama terdengar. Selain kasus pengemplangan pajak senilai triliunan rupiah terkait Gayus Tambunan, mereka juga lalai dalam mengganti rugi pembayaran Lapindo hingga ratusan miliar. Kini, lagi-lagi nama keluarga Bakri masuk daftar hitam Satgas BLBI. Kalau pada era SBY mereka bisa membuat Sri Mulyani tersingkir, maka era Jokowi mereka tak akan berdaya dengan gempuran Sri Mulyani. Jokowi beda jauh dengan SBY yang bisa dilobi-lobi untuk menyelamatkan para koruptor kakap. Seperti kasus Setia Novanto yang dipikir bisa bebas lantaran menjadi parpol koalisi, tapi akhirnya mentah juga di penjara. Jokowi tanpa ampun membuat koruptor kakap satu persatu tumbang dengan kepercayaan yang diberikan pada Satgas BLBI. Nama keluarga Bakri akhirnya terpampang lagi bagai buruan. Seperti diberitakan CNBC-Indonesia.com, setelah sebelumnya anak Presiden kedua Indonesia Soeharto yakni Hutomo Mandala Putra, kini giliran anggota keluarga Bakri yang dipanggil Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hal itu diumumkan langsung oleh Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban melalui surat pengumuman di Surat Kabar Nasional yang dikutip CNBC Indonesia. Total Satgas BLBI memanggil 13 nama debitur pengemplang dana BLBI, sejumlah nama anggota keluarga Bakri yang dipanggil yakni Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Urmansyah Bakri. Pemanggilan ini diumumkan di Surat Kabar Nasional bersama dengan pemanggilan Andrus Rustam Munaf, Pinkan Warau, dan Anton Setianto mewakili PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan ini diketahui memiliki uang 22,7 miliar. Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Ligitasi Tim C untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang kepada negara. Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar 22,6 miliar dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur Bank Putra Multikarsa. Satgas BLBI total memanggil 13 nama debitur pengemplang dana BLBI, termasuk Nirwan dan Indra Bakri. Hal itu diumumkan langsung oleh Ronald Silaban melalui surat pengumuman di Surat Kabar Nasional yang dikutip CNBC Indonesia. Ke-13 yang dipanggil diantaranya adalah Andrus Rustam Munaf dan juga Pinkan Warau. Adapun debitur lainnya yang dipanggil adalah atas nama The Ningkong, The Quan Lee, PT Jakarta Q Steelwork Ltd Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industri. Dalam hal ini mereka yang diminta menghadap adalah The Ningkong dan juga The Quan Lee, Hari Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Japar, Edi Herianto Kuanto, dan Muhammad Toyib. Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Ligitasi Tim C pukul 13.30 sampai pukul 15 untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidaknya masing-masing sebesar 90,6 miliar atas nama The Ningkong, 63,2 miliar atas nama The Quan Lee, 86,3 miliar PT Jakarta Q Steelwork Tbk, 69,08 miliar Jakarta Steel Megah Utama, 69,3 miliar dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur mantan Bank Global Internasional atas nama PT Jakarta Steel Perdana Industri. Pengumuman dilakukan melalui dua pengumuman di dalam suatu halaman Surat Kabar Nasional.
Satgas BLBI menegaskan apabila ke-13 nama yang dipanggil itu tidak memenuhi kewajiban hak tagih negara, pemerintah akan menindak sesuai aturan yang berlaku. Ibarat roda berputar, kini giliran perampok kakap yang merasakan hidup di bawah di era Jokowi. Setelah sekian puluh tahun berfoya-foya di atas. Alam pun juga seakan tak tinggal dia melihat pesta pora yang mereka lakukan. Hingga diberitakan beberapa waktu lalu, kalau anak dan menantu Bakri terjerat narkoba. Banyak karyawan TV One mengaku dipotong gaji hingga menunggu pembayaran menunggak selama beberapa bulan. Media yang dipakai menjelekan Jokowi akhirnya perlahan akan tumbang di saat pandemi. Kejayaan yang telah lama diperoleh dengan cara kotor, suatu saat akan kembali berbalik menyerang pemiliknya. Harta yang ditumpuk puluhan tahun kini juga berubah jadi utang besar. Tunggakan dan berujung pada pidana berat, mereka mungkin bisa lari dari keterlibatan Jiwasraya, tapi tak akan bisa lari dari kejaran BLBI. Sekuat tenaga dan sebesar apapun dinasti keluarga Bakri akhirnya harus tumbang di bawah tangan seorang Sri Mulyani. Sosok Sri Kandi yang dulu terbuang di era SBY dan kini berubah jadi harimau yang kuat dan siap menerkam di era Jokowi. Selama memimpin, yaitu kepemimpinan Jokowi, Sri Mulyani menebarkan jaring untuk menangkap para pembisnis teknologi dunia yang bertahun-tahun menikmati pasar Indonesia. Setelah SMI berhasil menang atas Google yang akhirnya bersedia dinyatakan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, SMI juga akan memaksa semua perusahaan over the top atau OTT untuk juga menjadi PKP. Artinya, Netflix, Spotify, hingga Zoom harus membayar pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dari hasil jualnya. Dan ini dilakukan agar tercipta keadilan level playing field bagi perusahaan yang tercatat sebagai subjek pajak dan selama ini taat membayar pajak ke pemerintah. Selama ini, para perusahaan OTT memanfaatkan kelemahan Undang-Undang PPN yang dibuat pada tahun 1983. Saat semua transaksi barang yang dijual tanpa bentuk atau digital tidak sedikit pun terpikir akan terlahirkan. No, the party is over. Para pengusaha perusahaan OTT begitu cepat menjadi kaya raya karena semua perdagangan yang mereka lakukan berharga lebih murah karena tak terkena pajak. Karena kondisi ini, SMI merasa dikadali oleh para perusahaan OTT yang menikmati pangsa pasar Indonesia, membantai para pedagang tradisional yang menjual barang mereka dengan dikenakan 10%. Now party is over. Melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 48 tahun 2020 yang mengatur tata cara pemungutan pajak digital, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Dirjen Perpajakan memiliki izin untuk menarik pajak atas barang digital yang berasal dari luar negeri dan dijual di Indonesia.